Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah melanjutkan kajian kita Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian. Yusi, wasiat bermakna syariat, walaupun tulisannya di situ wasiat. Bayangkan bagaimana mungkin manusia yang berwasiat saja mesti kita jalankan, apalagi Allah. Maka para ulama ahli tafsir dalam kitab mereka menulis yusi bermakna syariat. Allah mensyariatkan kepada kita fi auladikum, di dalam perihal hak atau pembagian warisan terhadap anak-anak kalian. Lidzakari, bagi anak-anak laki-laki, mislu haddil unsayain, semisal bagian dua orang anak perempuan. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada kita syariat berupa pembagian harta waris. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak. Justru sebelumnya, sebelum Nabi SAW ada, atau sebelum syariat Islam datang, masyarakat Arab pada umumnya apabila ada orang yang meninggal di antara mereka, maka biasanya menurut syariat atau menurut peraturan atau menurut adat orang Arab pada zaman dahulu ini, yang mendapatkan warisan itu adalah keluarga laki-laki. Contoh, kalau ada seorang meninggal, berarti yang mengambil nanti adalah ayah atau pamannya.
Jadi pada masa dulu, pada masa jahiliyah, perempuan ataupun bahkan anak-anak ini tidak punya kuasa terhadap warisan dari orang tuanya. Justrulah Islam ini datang untuk mengatur kemaslahatan manusia. Di awal surat An-Nisa kemarin Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan cara, salah satunya adalah dengan cara menjalin silaturahmi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membahas kepada kita tentang perihal harta anak yatim. Nah, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diajak untuk belajar tentang harta waris. Sebetulnya masih ada kaitan juga dengan peninggalan orang tua untuk anak-anaknya yang yatim. Tapi kenapa syariat perihal tentang mengatur harta anak yatim kok diletakkan di depan? Karena untuk agar kita menjadi perhatian. Jadi saking pentingnya kita untuk menjaga harta anak yatim, Allah Subhanahu wa taala letakkan syariat itu di depan. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini mengajak kita untuk belajar tentang pembagian harta waris. Baik, dari awal harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumah, dan sebisa mungkin kata para ulama ahli fikih, sebisa mungkin kapan dia meninggal saat itu juga dibagikan atau ditentukan warisannya. Kalau di Indonesia kita ini biasanya kalau ada orang meninggal, alasannya jangan bagi-bagi warisan dulu, tanah kuburan bapak masih belum kering. Kalau tunggu tanah kuburan bapaknya ini kering Pak, sedangkan musim hujan ya, atau dia tinggal di tempat yang basah, kapan mau keringnya? Nah, seperti itu. Sedangkan adanya syariat pembagian harta waris ini adalah untuk mencegah terjadi yang namanya perselisihan dan persengketaan. Bukan untuk agar segera melupakan orang tuanya, tidak. Seperti itu. Tapi juga bukan berarti ini dijadikan sebagai sarana untuk memutus silaturahmi di antara saudara, ya. Baik, membagi boleh, tapi harus tahu batasan dia. Kadang-kadang ada orang tua meninggal dunia, jenazahnya masih di ruang tamu lagi, anaknya lah di dapur, sudah ongkot-ongkotan, sudah mau saling pukul. Ada yang sudah siap buat laporan ke polisi, ada yang ya Allah. Baik. Saking pentingnya lah pembagian harta waris ini, Allah sendiri yang mengaturnya dalam Al-Quran. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah mensyariatkan kepada kalian perihal tentang pembagian harta waris di antara anak-anak kalian. Lidzakari, bagi anak laki-laki, mislu haddil unsayain, semisal dua bagian dari perempuan. Baik, kita lanjutkan dulu. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Maka jika orang yang meninggal tadi itu dia cuma punya anak perempuan saja, dan anak perempuannya lebih dari dua atau lebih dari dua, baik, dua juga termasuk, dua atau lebih dari dua, falahunna sulusa ma tarak. Maka untuk mereka atau untuk perempuan dan saudari-saudarinya tadi itu, masing-masing dari mereka dapat 2/3 matarok dari apa yang ditinggalkan oleh almarhum. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau almarhum tadi itu cuma punya satu anak perempuan saja, maka anak perempuan tadi itu dapat setengah. Nah, yang telah diatur dalam Al-Quran yang seperti ini disebut dengan tadi yang sudah kita tulis tadi itu sohibul furud. Baik, zawil furud. Baik, zawil furud, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini disebut dengan zawil furud, salah satunya dari mereka. Nanti lebih jelasnya lagi nanti kalau kita sudah selesai ayat ke 12.
Jadi dalam Al-Quran itu pembagian harta waris itu dibahas dalam 3 ayat. Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir dari surah An-Nisa nanti. Baik, jadi yang kita bahas ini baru permulaan saja sebetulnya, jadi belum selesai semuanya. Baik, jadi bagi anak perempuan kalau mereka punya saudara atau lebih, anak perempuannya lebih dari dua atau lebih dari 2, maka mereka mendapatkan sepertiga. Kalau 1 mereka dapat setengah. Ini untuk bagian anak-anak. Kalau untuk bagi bagian orang tua, bapak ibunya, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan bagi kedua orang tua, bagi masing-masing dari mereka, bapaknya sendiri, ibunya sendiri, minhumas sudus, mereka mendapatkan 1/6. Mimma taroka, dari apa yang ditinggalkan oleh almarhum. Ingat, ingkana lahu walad, kalau almarhum punya anak. Kadang beberapa teman kalau mengartikan ingkana lahu walad ini dikira anaknya orang tuanya. Bukan, anaknya orang tuanya kan ya yang meninggal tadi, bukan. Maksudnya almarhum yang meninggal tadi itu punya anak. Kalau almarhum yang punya anak, kalau almarhum tadi itu meninggal kok punya anak, berarti orang tuanya tadi itu dia mendapatkan 1/6. Seperti itu. Baik. Fa illam yakun lahu waladun, maka jika orang tuanya tadi maka jika almarhum tadi itu dia tidak punya anak, wa warisahu abawahu, dan pewarisan dia kepada kedua orang tuanya, fali ummihi sulus, maka bagi ibunya 1/3, sisanya untuk bapaknya. Baik. Jadi anak dulu, setelah anak orang tua, setelah itu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia punya saudara-saudara, fali ummihi sudus, maka untuk ibunya tadi itu bukan lagi 1/3 tapi 1/6. Baik. Pembagian warisan ini mimba anti wasiyati yusi biha audain, dilakukan setelah melaksanakan wasiat dan membayar hutang. Ingat kalimatnya atau dari sesudah wasiat atau membayar hutang. Sebagian ulama menyebutkan bahwa wasiat dan hutang ini sama, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Gimana kalau kita nunggu aja Pak Ustadz, kita hutangnya kita bayarkan, warisannya kita bagikan, baru wasiatnya kita jalankan? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ada 3 hal yang mesti dilakukan sebelum bagi-bagi warisan. Yang pertama, apa itu? Tajhizut takfin, yakni dengan seluruh harta yang dimiliki oleh almarhum tadi itu digunakan untuk memuliakan jenazah. Kalau pada zaman dahulu belum ada jumputan atau jimpitan atau urunan tanah makam, belum ada. Maka dengan semua harta yang dimiliki oleh almarhum tadi itu digunakan untuk beli tanah buat masukkan jenazah dia ke liang lahat. Karena sekarang sudah ada fasilitasnya, Pak RT, Pak RW biasanya sudah menyediakan, pun kita setiap minggu tarian, itu sudah aman. Sekarang yang kedua, qadha'i duyun, yaitu membayar hutang. Ini insya Allah pembahasannya sering kita bahas, karena ini adalah salah satu dari banyaknya ketakutan terbesar manusia. Dia meninggal dunia, rajin ibadah, sholat 5 waktu, sunnahnya dikerjakan, puasanya nggak pernah terlambat, Ramadan istiqomah. Tapi sayangnya meninggal dunia punya hutang. Ini kelihatannya kalau dibilang di depan remeh, tapi di hadapan Allah tidak dimaafkan, kecuali orang yang dipinjami uang itu mengikhlaskan harta yang dipinjamkan, diberikan pinjaman kepada orang yang meninggal tadi. Jadi kalau bolehlah sebisa mungkin, daripada kita punya kebutuhan ngutang, mau bangun rumah ngutang, mau beli mobil ngutang, mau beli motor ngutang, lebih baik jangan dulu. Kalau punya uang kita beli motor enggak, ya sepedaan pancal dulu atau naik bis dulu.
Seperti itu. Kalau punya uang, alhamdulillah kita bisa beli motor, belilah kita motor. Gengsi Pak Ustadz, orang-orang sudah punya mobil, saya masih belum punya mobil. Jangan beli mobil kalau nggak punya uang. Kalau boleh ya nggak nyicil. Ya kalau kita masih bisa ngelunasi, kita bisa nyicil, alhamdulillah. Kok yo pas ketika kita ambil cicilan mobil, di tengah-tengah nyicil meninggal dunia. Baik. Ya kalau hartanya cukup, anak-anaknya juga mau nyaur dari harta yang ditinggalkan orang tuanya, alhamdulillah. Baik. Jadi prinsipnya itu sedikit tapi berkah. Ya, baik. Kemudian setelah sudah membayar hutang, menyampaikan wasiat. Baik. Wasiat maksimal hanya sepertiga saja. Kedua, wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Baik, wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Nak, saya punya sawah di desa sebelah. Nanti kalau saya meninggal dunia, sawahnya buat kamu ya, seperti itu. Sawah itu juga termasuk dari kepemilikan dia. Dia meninggal dunia, sawah termasuk dari bagian harta waris. Maka sawah tidak boleh diwasiatkan untuk diberikan kepada anaknya. Yang menjadi ahli waris tidak boleh juga menjadi wasiat, atau tidak boleh menerima wasiat juga. Seperti itu. Baik. Jadi wasiat hanya boleh ditujukan kepada orang luar selain dari ahli waris, betul. Nanti ada pembahasannya. Barulah setelah wasiat dijalankan yang sepertiga tadi itu, maksimal sepertiga tadi itu. Kalau dia berwasiat, sebetulnya dia itu punya rumah satu, punya sawah satu, dia berwasiat kepada anak-anaknya, nak, nanti kalau saya meninggal dunia, saya mewasiatkan kepada kalian, sawah ini kasihkan kepada pondok ya, misalnya gitu tuh. Niatnya bagus, tapi cara wasiatnya salah. Seperti itu. Walaupun bagus, tapi harus dihitung dulu. Maksimal hanya sepertiga. Lalu kemudian Pak, mohon untuk diingat, kalau ada yang namanya pembagian waris, nggak boleh ada yang namanya bilang gini, Mas, aku gak melok bagi-bagi wes, engkau nggonku dumenai, nggak boleh seperti ini. Kalau memang sudah waktunya pembagian waris, semuanya harus hadir. Semuanya harus jelas. Misalnya si A dapat 20 juta, si B dapat 30 juta, si C dapat 50 juta. Kalau si C nggak mau ngambil harta waris dari orang tuanya, dia mau ngasih-ngasih ke saudaranya boleh, setelah jelas pembagian dia. Karena sering terjadi kejadian si C bilang, "Wes Mas, aku gak melok warisan. Gak melok tadi penerima, wes bagiannya suka-suka kalian." Nah, itu dia. Nanti yang jadi hakim ini sulit pakai banget. Ini cara baginya bagaimana? Rata apa tidak? Akadnya tidak terjadi. Kan yang penting akadnya tadi. Baik. Jadi ketika pembagian warisan semuanya harus hadir. Kalaupun nggak hadir secara zahiri, secara langsung, dia boleh dengan telepon. Yang penting akad itu terjadi di situ. Baik. Kemudian orang-orang yang disebut dengan ahli waris berasal dari dua sumber atau dua jenis. Satu, ahli waris dari zuriyah, dari keturunan, dari darah. Satu lagi karena pernikahan, dan ini hanya untuk istri saja. Kalaupun ada seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, punya anak, ketika dia meninggal dunia, yang wajib mendapatkan warisan hanya istrinya saja, anak dari istrinya, karena bukan darah dari si bapak tadi itu, maka dia tidak mendapatkan warisan. Baik, anak tiri saja tak dapat, jangan tanya anak angkat. Baik, anak angkat tak dapat. Kalau mau kasih bukan berbentuk warisan,
Mungkin dia boleh hibah ketika dia masih hidup di dunia, atau mungkin dia mewasiatkan, tapi itu pun batasannya hanya sepertiga saja. Baik, ada bapak punya uang 100 juta, meninggal dunia, punya utang 60 juta. Baik, sisanya 40 juta. Ya nggak boleh diberikan kepada wasiat, semuanya hanya sepertiga saja maksimal. Seperti itu. Baik. Kecuali nanti kalau ahli waris bilang ini sudah jelas bagian si A segini, B segini, C segini, semuanya sepakat, bagian saya, bagian kami semuanya kita kasih kepada, betul, anak angkat yang sudah memelihara ayah kami dulu, seperti itu. Ngapuntene sekali, di Indonesia Raya kita ini sering terjadi kesalahan. Ada bapak-bapak punya anak 4, yang satu di Mataram, satu di Lombok, satu di Jakarta, satu di luar negeri. Dia masa tua, yang melayani dia, yang merawat dia adalah anak angkat dia. Kemudian setelah bapak tadi meninggal dunia, anak angkat tadi karena merasa dia yang merawat, maka dia yang mengambil alih harta warisan si bapak tadi itu. Ketika ditanya pun ya dengan PD-nya, kan saya cuma juga termasuk dari anaknya juga. Nah, itu dia. Baik. Ini banyak pakai banget. Baik. Jadi dalam pembahasan harta waris ini kita mungkin nggak menghitung dengan uang, Bang ya. Matematika saya agak sedikit jelek. Ya. Terutama tentang persen-persenan. Baik. Dari jenengan adakah yang mau ditanyakan? Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi ayat 12, masih membahas tentang warisan. Monggo Pak Ihsan. Betul. Betul. Perlu. Betul. Perlu. Betul. Ini perlu pakai banget. Kalaupun kita ridho, Allah yang tidak ridho terhadap mereka. Jadi kita mengingatkan mereka, kalaupun bukan karena kita ingin, tapi minimal kita mengingatkan karena kita sayang dia, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanggungjawabannya berat di sisi Allah. Pada dasarnya semua orang yang ada di situ apabila tidak menegakkan syariat namanya ilmu faraid ya, ini maka dia akan mendapatkan dosa karena melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara garis besar, karena di awal si wanita tadi itu sudah menghendaki untuk mengambil banyak daripada warisan dari orang tuanya, maka mungkin bisa jadi betul. Betul. Semuanya. Betul. Nah, berarti jatuh
Eh, betul. Yang wajib untuk mengingatkan adalah saudaranya. Kalau saudaranya sudah mengingatkan, si yang perempuan tetap tidak mau, berarti mas'uliyat atau tanggung jawabnya sudah terlepas dari dia. Seperti itu. Baik. Contoh, kalau ada orang punya uang 100 juta, dia punya istri, ayah ibu masih ada, anak laki-laki ada satu, ya. Kemudian anak perempuan juga ada satu. Baik. Berarti yang dihitung dulu tadi itu adalah istri. 100 juta istri, karena punya anak maka dia mendapatkan 1/8. Ya, 1/8. Berarti istri mendapatkan 12.500.000. 12.500.000. Nah, setelah istri dari 100 juta diambil 12.500.000, yaitu 1/8 dari 100 juta tadi itu. Setelah itu kita hitung kepada ayah ibu, karena mereka yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Ayah ibu tadi itu, kalau anaknya, yaitu almarhum tadi itu, kalau punya anak, maka mereka mendapat masing-masing 1/6. Nah, kemudian sisanya dihitung. Dari sebelum berangkat saya hitung-hitungan dulu, Pak. Baik, maka ibu dapat 16.600.000, ayah juga 16.600.000. Nah, sisanya ini masuk kepada anak-anaknya, 2 anak-anaknya. Nah, anak-anak tadi itu 100 dikurangi tadi 12.500.000 buat istrinya, 16.600.000 kali 2 untuk ayah ibunya, berarti sisanya tadi itu dalam, betul, 62,5. Nah, baru dibagi untuk kedua anaknya, seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu, Pak. Ngapunten, matematika saya kurang bagus. Betul. Nah, kalau ayah ibunya sudah meninggal, maka untuk kakek neneknya. Kalau kakek neneknya pun juga sudah nggak ada, berarti mereka sudah gugur. Berarti jatuh kepada anaknya. Kalau anaknya nggak ada juga, berarti jatuh kepada saudaranya. Kalau bahkan saudaranya pun tak ada juga, berarti sudah masuk kepada zawil kurba tadi. Baik. Jadi seperti itu. Monggo. Betul. Apabila seorang suami, maaf, saya mulai dari istri dulu ya. Apabila seorang istri meninggal, maka suami mendapatkan setengah bagian dari harta istrinya kalau nggak punya anak. Kalau punya anak, suami dapat 1/4. Baik. Saya lanjutkan dulu. Kalau istrinya meninggal, suaminya dapat setengah. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak 1/4. Nah, kalau yang meninggal suaminya, kalau istrinya punya anak, dia mendapatkan 1/4. Kalau nggak punya anak dapat 1/4, kalau punya anak 1/8. Seperti itu. Jadi lumayan urut seperti itu. Betul. Nah, sebelum pembagian warisan harus terjadi yang namanya kejelasan atas kepemilikan harta. Mobil ini punyanya siapa, rumah ini punyanya siapa. Kalau itu didapatkan sebelum menikah, maka hukumnya terkait dengan orang itu. Kalau didapatkan setelah menikah, biasanya maksudnya harta gono gini.
Maka ketika meninggal dunia salah satunya, harta gonogini tadi itu dipecah jadi dua. Seperti itu. Contoh kalau kita astagfirullahaladzim, kita total ya. Bahasanya susah, Pak. Kita total semuanya misalnya 100 juta. Maka 100 juta tadi harta gonogininya dipecah menjadi dua. Untuk almarhum 50, untuk yang masih hidup 50. Ini bukan warisan masih. Ini masih untuk kejelasan harta tadi itu. Seperti itu. Jadi nggak boleh mentang-mentang ini sertifikat atas nama bapaknya. Seperti itu. Dia belinya setelah menikah. Nah, berarti sebelum diwariskan atau dibagi-bagi warisan harus dipecah dulu. Harganya, nominalnya. Kalau 300 juta kisaran harga si rumah tadi itu, sebelum dibagi warisan dipecah dulu. Berarti bapak tadi itu punya rumah senilai 150 juta. Harus segera dibagi. Betul. Pada dasarnya hukum warisan ada untuk mencegah terjadi yang namanya perselisihan, ketidakjelasan atas pemilikan harta, seperti itu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang niatnya bagus, saya nanti kalau meninggal rumah saya jangan dijual ya, nanti buat cucu-cucu saya. Ini masalah besar. Ini pernah terjadi dan ini masalah besar. Akhir rumah ini sengketa hingga hari ini, nggak ada yang berani nempati juga. Rumahnya besar, tingkat 3. Seperti itu. Maka syariat warisan itu ada untuk menjadi kejelasan. Kalau memang nanti semua saudara sepakat rumah tadi itu jangan dijual, kita jadikan dia tempat kumpul setiap hari raya, boleh. Tapi dengan syarat setelah diketahui tadi. Betul, kakak pertama dapat 30, kakak kedua dapat 30, kakak keempat dapat 70, misalnya seperti itu. Baru setelah semuanya kejelasan selesai, barulah mereka mau apakan, silahkan dengan keputusan bersama. Diharapkan nanti di kemudian hari, kalau anaknya si bapak pemilik rumah tadi sudah nggak ada, cucunya tadi itu biar tenang, biar tidak terjadi namanya bentrokan. Seperti itu. Insya Allah ngaji kita sampai di sini. Subhanallah. Nah, kalau anaknya perempuan, anaknya punya dia perempuan lebih dari satu, maka dia mendapat 2/3. Bukan, per satu orang 2/3, 2/3. Betul. Bukan. Per satu orang, per satu anak perempuan dapat 2/3, betul. Iya, 2 atau lebih dari 2. Betul, mulai dari 2, 2, 3, betul. Baik. Termasuk, betul. Jadi 2 ke atas, setiap anak perempuan dapat 2/3. Kalau satu anaknya, kan selain dari 2 ke atas kan ya cuma 1, maka dia setengah. Betul. 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 Loh, makanya tadi istri Nah, makanya biasanya punyanya istri itu dibagi di depan. Istri, kemudian ayah ibu, baru anak. Karena anak itu berpotensi menjadi pengambil sisa. Seperti itu. Monggo, Pak. Betul. Betul. Betul.
Baik. Wallahu alam kalau itu baik. Betul. 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 Baik. Iya. Sisa dari pembagian. Pripun? Betul. Setahu pernah dengar saya. Insya Allah saya cari lagi di kitab. Betul. 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 Hmm. Betul. Bukan. Berarti sisanya 2/3 tadi itu dibagi untuk semua anak perempuan. Baik. Betul. Betul. Baik. Insya Allah minggu depan saya hitung-hitung lagi. Baik. Insya Allah ngaji kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.